Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pernah dikisahkan salah seorang ulama yang masyhur di Mekah yang bernama Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwaji. Beliau menceritakan sebuah riwayat. Pada suatu ketika, setelah selesai menjalani ritual ibadah haji, beliau beristirahat dan dia pun tertidur. Dalam tidurnya, beliau bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Kemudian beliau pun mendengar percakapan keduanya. Berapakah orang-orang yang datang tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji? Tanya salah satu malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000 jamaah yang melaksanakan ibadah haji, jawab malaikat yang ditanya. Dan berapa banyakkah dari mereka yang diterima ibadah hajinya? Tidak satu pun, jawab malaikat tersebut. Dan percakapan itu membuat sang Abdullah Al-Mubarak sangat bergemetar. Dan dia pun menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh untuk melaksanakannya dengan kesulitan yang besar serta kelitihan di sepanjang perjalanan. Mereka berkelana menyusuri padang pasir yang sangat luas, dan semua usaha mereka itu hanya menjadi sia-sia. Sambil gemetar, Abdullah Al-Mubarak melanjutkan untuk mendengar percakapan kedua malaikat itu. Namun ada seseorang yang meskipun dia tidak datang untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi ibadah hajinya akan diterima dan seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkat dia seluruh ibadah haji mereka lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat tersebut, kenapa bisa begitu? Itu merupakan kehendak dari Allah. Siapa orang tersebut? Dia adalah Sa'id bin Muhaffah, tukang sol sepatu di kota Damasik, sekarang Damaskus. Setelah mendengar ucapan itu, Abdullah Al-Mubarak itu pun langsung terbangun dari tidurnya. Selepas sepulang haji, dia pun tak langsung pulang menuju rumah, akan tetapi dia langsung menuju kota Damaskus, Syria. Hatinya yang bergetar senantiasa bertanya-tanya akan arti dari mimpinya. Sesampai beliau di sana, dia pun langsung mencari sang tukang sol yang telah disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu yang beliau jumpa langsung ditanya, apakah ada tukang sol sepatu yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Tanya Abdullah Al-Mubarak. Ada, dia berada di tepi kota, jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjuk arahnya. Sampai di sana, Abdullah Al-Mubarak mendapati seorang tukang sol sepatu tersebut, dan dia pun, tukang sol sepatu itu, berpakaian amat lusuh. Benarkah kamu yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Tanya Abdullah Al-Mubarak. Betul wahai Tuan. Siapakah kiranya kamu wahai Tuan? Aku adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Sa'id bin Muhaffah pun terharu. Tuan adalah merupakan ulama yang terkenal. Ada apa gerangan mendatangi saya? Sejenak ulama itu pun kebingungan dari mana dia akan memulai pertanyaannya. Akhirnya Abdullah bin Al-Mubarak pun menceritakan perihal mimpi yang dialaminya. Saya hendak tahu dari kamu, adakah sesuatu yang telah kamu perbuat sehingga kamu berhak mendapat pahala haji yang mabrur dan membuat
mabrur ibadah haji para jemaah yang lainnya. Wah, saya sendiri bahkan tidak tahu wahai Tuhan, jawab Sa'id bin Muhaffah. Coba ceritakan bagaimanakah kehidupan kamu selama ini. Maka Sa'id bin Muhaffah pun mulai bercerita, pada setiap tahun, setiap masuk musim haji, saya senantiasa mendengar suara talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Dan pada setiap itu, saya mendengar talbiyah itu, saya pun selalu menangis dan berkata, Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku merindu Ka'bah. Izinkanlah aku, hambamu, untuk datang. Izinkan aku datang, ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, pada setiap hari, saya selalu menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Waktu itu pun berlalu, dan sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Hingga akhirnya, pada tahun ini, saya memiliki 350 dirham. Cukup untuk saya berhaji, dan saya sudah siap untuk melakukan ibadah haji. Tapi kamu batal untuk berangkat haji, sahut Abdullah bin Al-Mubarak. Benar wahai Tuan, jawab Sa'id bin Muhaffah. Apakah yang telah terjadi? Lanjut Abdullah bin Al-Mubarak. Ketika itu, istri saya sedang hamil, dan dia pun mengidam. Waktu saya hendak ingin berangkat, saat itu pula dia ngidam berat. Jawab Sa'id bin Muhaffah, wahai suamiku, menciumkah engkau akan bau masakan yang nikmat ini? Kata istriku. Iya, wahai sayangku, jawab Sa'id bin Muhaffah. Cobalah kau cari wahai suamiku, siapakah kiranya yang masak sehingga baunya begitu nikmat? Mintakanlah sedikit untukku, kata istriku. Kemudian saya pun segera mencari sumber bau masakan itu, dan ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dengan 6 anaknya. Saya pun mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang dia masak, meskipun sedikit. Kemudian janda itu diam saja sambil memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan janda itu pun mengatakan, tidak boleh wahai Tuan, dijual berapapun akan saya beli. Makanan itu tidak akan saya jual wahai Tuan, katanya sambil berlinang air mata. Kenapa? Jawab Sa'id bin Muhaffah sambil menangis. Janda itu pun lalu menjawab, sesungguhnya daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan. Kemudian dalam hati saya pun berkata, bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk dia akan tetapi haram untuk saya, padahal kita adalah sama-sama seorang muslim. Dan karena itu pula saya pun mendesaknya lagi. Kenapa wahai saudaraku? Jawab Sa'id bin Muhaffah, sudah beberapa hari ini kami tidaklah makan, dan di rumah sama sekali sudah tidak ada lagi makanan. Pada hari ini kami melihat keledai mati, kemudian kami ambil sebagian dagingnya untuk segera kami masak dan kami makan. Dengan sesungguhkan janda itu menjelaskannya pada Sa'id bin Muhaffah. Bagi kami daging ini adalah daging yang halal, karena andaikan kami tak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi kamu wahai Tuan, daging ini adalah haram, jawab janda tersebut. Setelah mendengar ucapan janda tersebut, Sa'id bin Muhaffah menangis. Kemudian beliau kembali pulang, dan dia pun menceritakan perihal kejadian itu pada istrinya. Kemudian istrinya pun menangis, dan hingga akhirnya kami pun segera memasak makanan dan mendatangi rumah janda beserta anak-anaknya tersebut. Ini masakan untukmu, kata Sa'id bin Muhaffah. Dan uang yang diperuntukkan untuk melaksanakan ibadah haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga.
serta gunakanlah uang ini untuk kamu berusaha, agar kiranya engkau tidak kelaparan lagi, kata Sa'id bin Muhaffah pada janda dan anak-anaknya tersebut. Kemudian Sa'id bin Muhaffah berkata sambil berdoa, "Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku." Mendengar cerita Sa'id bin Muhaffah tersebut, Abdullah al-Mubarak pun tak bisa menahan air matanya. Semoga cerita ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa betapa mulianya ibadah hati, dan menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat pada hamba-hambanya yang senantiasa melepaskan nama dunia demi menggapai ridho Allah semata. Wallahu a'lam bissawab.